Halo Sobat Tojekis, Honda Brio sekarang harga OTR-nya sudah mencapai 246 juta rupiah. Toyota Agya sekarang harga OTR-nya sudah mencapai 256 juta rupiah. Jadi ada nggak sih city car yang menawarkan kelebihan dibandingkan kedua mobil tersebut, tapi dengan harga yang jauh di bawahnya? Jawabannya ada nih. Mobil yang satu ini, ini adalah Daihatsu Sirion, tapi bukan hanya Sirion biasa, ini Sirion tipe X alias Sirion yang paling terjangkau. Karena sebelum ini kita sudah pernah bikin video Sirion tipe R yang tipe atasnya di video sebelah sini. Namun sekarang seperti biasa kita bikin versi yang paling murahnya. Mobil ini value for money-nya bisa dibilang gak ngotak banget. Kenapa? Karena setelah diskon, yang diskonnya by the way itu mencapai 30 juta rupiah. Mobil ini on the road-nya itu nggak sampai 200 juta. Iya, masih kepala satu, 100 jutaan rupiah untuk mobil baru yang secara dimensi, kelegaan kabin, fitur, dan secara build quality CBU itu pastinya jauh banget di atas Agya dan juga Brio. Penasaran? Yes, bahkan kalau dibandingkan dengan saudaranya sendiri yaitu Daihatsu All New Ayla tipe teratas sekarang itu sudah 190 jutaan rupiah. Ini setelah diskon jadi 190 jutaan rupiah. Mending ini apa mending Ayla? Jawaban gue sih udah jelas. Ya mending inilah gitu kan. So gimana sih salah satu city car paling value for money di Indonesia yang keberadaannya agak terlewatkan oleh orang-orang yang belum nonton video ini? Kalau kalian udah nonton, area kalian udah tahu ya. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Memang harus diakui, warga Indonesia adalah warga yang sangat brand minded. Makanya jujur, gue tuh sebenarnya agak bingung gitu ya. Kenapa Daihatsu Sirion facelift ini itu bisa dibilang agak kurang laris di Indonesia gitu. Padahal di Malaysia sana, ini salah satu mobil nomor satu, The King, sang raja gitu ya. Dan di sini, value for money yang ditawarkan juga sangat baik sekali gitu. Bayangin aja, gue ingin remind sekali lagi, sekarang mobil terlaris di kelas city car kan Honda Brio gitu ya. Itu harganya udah 246 juta rupiah on the road Jakarta. Toyota Agya yang baru itu sudah 256 juta rupiah on the road Jakarta. 1/4 miliar. Iya, mobil ini dengan kualitas CBU yang artinya kualitasnya pun lebih baik secara material dan secara fit and finish, termasuk dengan fitur yang masih oke banget karena mobil ini fiturnya pun ini kan Sirion tipe X, artinya Sirion yang termurah. Dia fiturnya nggak terlalu beda banyak sama yang tipe R, hanya beda aksesoris dan perintilan aja. Setelah diskon, yang diskonnya by the way mencapai 30 juta rupiah, ini sekarang OTR-nya jadi 198 jutaan rupiah baru. Iya, mobil baru di bawah 200 juta, lebih lega, dengan build quality lebih baik, transmisi baru juga, di kelas city car gitu. Harusnya ini bisa jauh lebih laku lagi. Tapi kalau kalian udah nonton ini, artinya kalian udah tahu. Mungkin di luar sana ada banyak orang yang belum tahu, makanya belinya Agya lagi, Brio lagi, Agya lagi, Brio lagi gitu kan. Bahkan dibandingkan dengan adiknya sendiri yaitu Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla sekarang sudah 190 jutaan rupiah. Tambah diskon yang nggak terlalu gede, diskonnya sekitar 10 jutaan, 180 jutaan on the road Jakarta. Nambah 10 juta, kalian dapat ini yang jauh, rasanya jauh dibandingkan Ayla gitu ya. Walaupun Ayla udah lebih baru, tapi ini secara kelas tetap berasa satu kelas di
atasnya gitu. Karena kan balik lagi ini mobil impor dan dia bukan LCGC, dan di negara tetangga dia sangat laris. Semoga di Indo bisa begitu karena mobil ini bagus. Gua agak menyayangkan nasibnya di sini gitu ya. Tapi seperti itu. Namun sebelum kita bahas apa aja sih yang beda dari Daihatsu Sirion tipe X ini dibandingkan tipe R yang waktu itu kita review sebelah sini, kalian nonton ini dulu kalau kalian butuh perbandingan, karena kita waktu itu udah pernah shoot varian facelift yang tipe atas di sini gitu ya. Nah sekarang kita shoot yang tipe termurahnya. Gak hanya termurah, tapi termurah di Indonesia juga secara promo, karena kayak gue bilang diskonnya oke banget thanks to Mas Jun dari Astra Daihatsu B-Center BSD. Kalau kalian pengen tanya diskon, kalian pengen tanya mengenai segala hal kebutuhan Daihatsu kalian, silahkan kalian konsultasi aja ke Mas Jun di Instagram sebelah sini dan CP-nya di bagian bawah sini, atau cek kolom deskripsi di bawah untuk kontak langsung ke Mas Jun dan teman-teman dari Astra Daihatsu B-Center BSD untuk unit-unit yang menarik seperti si Daihatsu Sirion tipe X termurah yang sekarang diskonnya 30 juta plus dan juga sudah di bawah 200 juta ini. Baru. Memang NIK 2023, tapi nonetheless ini baru. Jadi menarik banget. Thank you banget Mas Jun. Nah, sekarang kita lanjut bahas eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, bedanya dengan yang tipe atas adalah dia pertama-tama di atas ini tidak dapat roof spoiler. Iya, tapi untungnya secara bawah dia udah ada kayak aksen semi spoiler gini yang ke bawah gini ya, jadi nggak terlalu gundul-gundul amat kesannya. Dan antena pun tetap sudah shark fin warna body, udah ada backstop lamp di sini, udah ada kecerutan kaca, udah ada defogger untuk di bawah 200 juta. Mantap. Wiper juga sudah rapi. Nah, di bawah lagi secara bagasi sebelah sininya itu nggak terlalu kelihatan bedanya sebenarnya. Cuman ada badge Sirion aja di bagian sebelah kanan, dan di bagian tengah ada logo Daihatsu dan pembuka bagasi yang sudah elektrik. Di bagian bumper bawah, semenjak facelift, dia udah ada kayak strip hitam kayak gini yang membuat dia terlihat seperti Honda Jazz GE8. Ya kayak gitu ya. Dan bedanya lagi dengan varian yang tipe atas, kalau yang tipe atas di sini tuh kayak ada body kit hitam-hitam gitu. Kalau yang di tipe X seperti ini dia polos semuanya sewarna body aja, yang menurut gue justru lebih clean dilihatnya. Bicara soal safety, dia pun udah ada rear parking sensor alias sensor mundur, namun untuk tipe X dia belum ada kamera mundur. Untuk tipe R dia sudah ada kayak gitu. Nah, kita lanjut langsung aja ke bagian samping. Di bagian samping sini dia juga secara siluet body kelihatan ya bahwa dia tuh sebenarnya satu kelas di atas LCGC atau bahkan yang kita anggap sebagai city car gitu ya. Brio yang non LCGC pun kayak Brio RS gitu-gitu kan sebenarnya sama aja secara body. Tapi ini tuh dia, believe it or not, secara dimensi bahkan dia udah lebih besar dibandingkan Honda Jazz GD. Jadi memang udah bisa digolongkan sebagai compact hatchback. Dia bisa buat lawan Baleno gitu-gitu, walaupun memang mesinnya masih lebih kecil ya. Nah, di belakang kebesar bodinya tuh kelihatan bahwa dia ada kaca ketiga di sini. Jadi bodinya terkesan panjang, dan secara bawaan pilar tetap sudah hitam-hitam semua, termasuk sudah ada talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan talang air ini ada tulisan Sirion di bagian belakang sini ya, jadi OEM. Nah, kemudian perbedaan samping lagi, di bagian bawah dia nggak dapat side skirt ya, jadi polosan kayak gini aja. Lagi-lagi lebih clean, nggak masalah menurut gua. Door handle model grip type warna body, dan juga yang keren, walaupun dia varian bawah, biasanya kan varian bawah disunat-sunat kuncinya ya. Kuncinya varian atas udah engine start stop, kunci varian bawah masih kunci putar. Sirion enggak. Untuk tipe bawah dan tipe atas semuanya sudah keyless entry dan udah ada smart entry di bagian sebelah sininya. Jadi udah nice banget. Pencet sekali untuk buka driver doang, pencet 2 kali untuk buka semua pintunya. Nice, keren. Termasuk spion. Ini juga dia berwarna hitam, jadi masih ada sedikit aksen yang dari tipe atasnya. Spionnya tidak berwarna body, dia berwarna hitam seperti ini. Dan spionnya juga udah ada lampunya di bagian sini, walaupun untuk pelipatannya dia masih model cepol. Iya, jadi belum electric retract. Bedanya di situ ya. Nah, langsung lanjut lagi ke bagian kaki-kaki. Di kaki-kaki sebelah sini, lagi-lagi perbedaan antara tipe atas dan tipe bawah itu nggak terlalu ketara di sini. Kenapa? Karena mereka pakai pelek yang sama. Ya, peleknya sendiri juga memang agak aftermarket look ya, karena di bagian tengah sini dia nggak ada logo Daihatsu-nya, dia logonya blank. Tapi secara desain udah kekinian, dia model
bunga two tone polish kayak gini. Dan secara ukuran dia pun juga ya udah oke lah. Dia ring 15 inci dibalut dengan ban yang juga berkualitas loh bannya. Dia pakai Goodyear Assurance dengan ukuran 18555 R18. Pengereman depan sudah cakram, belakang masih tromol, tapi wajar akhirnya di harga segini ya. Tapi yang standar kayak safety kayak ABS gitu-gitu udah ada. Bahkan dia vehicle stability control itu juga tidak di spec down untuk varian bawahnya. Jadi udah nice gitu ya, secara safety bawaan udah oke. Bahkan airbagnya itu sampai side airbag. Airbagnya tuh 4. Seingat gue belum ada lagi sih mobil baru di bawah 200 juta yang airbagnya itu lebih dari 2. Tapi boleh correct me if I'm wrong ya. Tapi secara safety artinya Sirion ini udah oke banget di kelasnya. Nah, lanjut ke bagian depan. Nah, di depan sini salah satu ubahan yang paling major pada saat ia facelift kemarin ya, bagian fascia depannya. Sekarang fascia depannya ini jadi lebih agresif tapi less slick. Kenapa? Karena gue bilang karena yang varian pre-faceliftnya itu justru menurut gue lebih slick kelihatannya gitu. Kalau itu kayak lebih rugged, lebih patah-patah garisnya dengan ada kayak garis-garis air vent gini yang bikin dia lebih agresif dan lebih laki gitu. Termasuk perbedaannya lagi dengan tipe yang atasnya, pastinya di bagian bawah sini tidak ada body kit. Tapi lagi-lagi untuk depan sini gue justru lebih suka tanpa body kit. Kenapa? Karena body kit dia tuh warna hitam scratchy plastik gitu dengan aksen underguard silver di bagian tengahnya. Body kitnya bikin dia seolah-olah kelihatan kayak crossover. Dan gue nggak suka city car yang dibikin ala-ala crossover. Ya city car kayak gini city car aja, menurut gue lebih bagus gitu ya. Nah, termasuk setelah facelift dia juga kehilangan fog lamp karena bagian sininya jadi garis hitam kayak gini aja. Di Malaysia tapi ada aksen DRL di sini untuk Myvi. Kalian bisa impor sendiri untuk DRL AC-nya buat kelihatan lebih bagus di bagian depannya. Tapi soal safety lagi-lagi, dia tetap ada front corner sensor di bagian sini yang sudah rapih dan udah sewarna body, jadi nice. Grillnya aksen chrome di bagian tengah sini langsung seolah nyambung masuk ke bagian headlamp ke bagian bawah sininya. Headlampnya juga sudah benar-benar baru semenjak dia facelift. Jadi dia sudah full LED. Mulai dari lampu senja, low beam, high beam sampai lampu sen, dia pun sudah full LED, multi reflektor di bagian sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu Sirion tipe X facelift ini menurut gua udah, kalau harganya di bawah 200 juta ini nggak kelihatan kayak mobil baru di bawah 200 juta, jujur aja ya. Karena ini kelihatannya kayak compact hatchback sekelas Baleno gitu-gitu. Kelihatan seperti dia bukan kelasnya Brio ataupun Agya. Karena selain dia lebih besar, dia juga secara desain terlihat lebih matang. Karena kan dia produk CBU lagi-lagi kan. Jadi nggak terlalu terkesan produk negara berkembang banget. Bahkan contoh detail gampangnya ya, wipernya aja udah frameless. Udah kayak mobil Eropa. Keren kan? Oke, lanjut bahas soal interior dari si Daihatsu Sirion tipe X yang facelift alias Sirion facelift yang termurah, yang harga sekarangnya sudah di bawah 200 juta baru. Nah, pintunya ya oke lah, dia nggak yang berat banget tapi nggak yang enteng banget. At least dia terasa cukup solid. Terasa seperti kualitas pintu mobil CBU. Jadi nggak yang kaleng-kaleng amat kayak yang udah di CKD gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. So, begini guys, rasa duduk di baris pertama dari si Daihatsu Sirion tipe X alias Sirion termurah. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa bedanya di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan keramik, kenapa kalian support, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknas Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian video rekaman kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknas_J untuk foto-foto yang bisa menghibur kalian semua. Oke, kita mau kenalan dengan kuncinya yang kayak gue bilang udah keyless. Memang ini dia selotip ya sama Mas Jun, mohon maaf, tapi ini kuncinya seperti kunci Daihatsu modern kebanyakan. Jadi kayak kunci Rocky gitu-gitu udah sama. Padahal ini tipe yang paling murah tapi tetap keyless. Itu menurut gue masih oke. Ada tombol untuk lock logo Daihatsu, ada tombol untuk unlock yang ada safety-nya juga. Kalau kalian pencet sekali, yang ke unlock cuma driver's door. Kalau kalian pencet 2 kali baru ke unlock semuanya. Dan ada panic button buat kalau kalian cari mobil atau panik misalnya pengen digerebek. Nah, kemudian untuk engine start stop button dia ada di bagian tengah sini. Dan pastinya
kita pengen dengar suara mesinnya yang tentunya sudah mengalami update di bagian transmisi dan lain-lainnya. Detail mesinnya seperti ini. Kita start dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal nomor pacu mesin dari si Daihatsu Sirion facelift ini tetap menjadi salah satu terbesar di kelasnya karena dia 1300 cc, 1 NRV inline 4 DOHC dual VVT-i, tenaganya 94 HP dan torsi 120 Nm yang dimate ke transmisi baru yaitu CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,2 detik yang artinya ia 2 detik lebih kencang dari Brio dan konsumsi BBM-nya masih oke banget. Dalam kotak kita bisa dapat 1:13. Cukup irit buat dipakai harian. Oke lah ya, faceliftnya udah cukup niat sampai mengubah transmisinya dari DCVT terbaru gitu ya. Jadi gue nggak nyangka transmisi baru ini bisa compatible dengan mesin yang ini gitu. Jadi ya oke lah. Nah sekarang bicara soal build quality, materials. Memang di kelas ini semua masih rata-rata hard plastik. Tapi yang bikin gue terkesan adalah pertama-tama soal fit and finishnya. Kalian bisa lihat ini soal fittingnya gitu-gitu. Ini tuh ya memang kerasa seperti produk CBU ya. Jadi dia lebih bagus fit and finishnya dibandingkan produk CKD. Kemudian kalau soal desain dashboard, memang dia cukup simple. Tapi gue suka kenapa? Karena dia seperti driver oriented. Di bagian sini itu ada aksen satin chrome yang meliuk ke bagian sini. Begitu juga di bagian kanan drivernya. Jadi ini tuh kayak agak ngelipet ke bagian pengemudi sedikit. Memang nggak terlalu parah banget. Dan juga di bagian passenger, dia tetap dapat glove box yang belum soft opening. Tapi di sini dia bikin coakan yang gede banget sehingga ruangan penumpang ini jadi terasa sangat lega. Ini salah satu city car dengan ruangan paling lega yang pernah gue coba karena desain dashboardnya tuh gepeng. Di sini banyak ruangan footwell untuk penumpang gitu ya. Jadi udah enak buat kalian pakai bawa orang besar seperti gue juga. Kemudian ke bagian tengah, untuk bagian head unitnya ini dia kan juga udah dapat baru semenjak facelift. Ini head unitnya udah full touchscreen dan dia sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Lengkap banget kan gitu. Ke bawah lagi, di sini kalian akan dapat engine start stop button. Ada banyak banget warning kayak passenger seat belt, rear seat belt, 3 lengkap ada di bagian sini. Jadi udah seperti mobil yang full spec. Termasuk ada central locking dan di bagian bawah ke bagian AC-nya walaupun model digitalnya mirip-mirip seperti kayak Xenia dan Rocky dan lain-lain, tapi di sini dia ada mem. Nah, mem ini akan gue jelasin lebih lengkap di bagian interestingnya karena mem ini menarik. Sisanya dia pengaturan udah kepala kaki aja, kaki dan front defogger udah ada, sampai rear defogger juga sudah ada, yang artinya arah semburnya lengkap. Gak kayak produk Daihatsu lokal atau bahkan Toyota lokal yang sering nge-spec down arah sembur. Seperti itu. Termasuk untuk varian yang atas yang tipe R itu dia ada ionizer. Ionizer kayak di Pajero ya. Jadi yang bikin udaranya tuh di dalam kabin jadi bersih gitu ya. Ada di mobil sekelas ini, lengkap banget. Ke bawah lagi open storage, input USB, ada juga masih 12 volt socket buat kalian colok-colok sesuatu. Dan kita masuk ke bagian transmisinya. Transmisinya dia straight shifter. Jadi transmisi baru DCVT. Udah bukan torque converter 4 percepatan lagi, PRND. Ada S untuk sport, jadi untuk lebih agresif, dan ada B untuk braking atau engine braking gitu ya. Nah, kalau kita masukin R, seperti yang gue bilang, dia memang belum ada kamera mundur seperti di tipe atasnya, tapi at least dia tetap dapat sensor belakang dan depan, jadi udah oke. Nah, ke belakang lagi, ini juga sayangnya nggak ada itu ya, transmisinya nggak ada manual shift mode gitu ataupun paddle shift. Tapi ya well, buat sehari-hari dalam kota cukup lah menurut gue, nggak masalah. Parking brake masih model otot, termasuk masuk ke bagian joknya. Joknya ini juga lucu nih karena dia dapat jok fabric memang, tapi dengan pattern baru setelah facelift. Patternnya seperti honeycomb. Iya nih, ini kayak grill, kayak honeycomb pattern gitu. Termasuk yang bikin gue impress lagi, pengaturan joknya lengkap. Untuk driver dia udah dapat sliding, udah dapat reclining, dan sudah ada seat height adjuster. Jadi untuk tipe bawah sekalipun
pengaturan ketinggian jok tetap masih ada. Dan bahkan ada satu fitur yang biasanya cuma ada di mobil-mobil mahal, yaitu ini. Dia udah ada seat belt height adjuster untuk 2 penumpang depan. Brio lu nggak ada kan? Kayak gitu. Nah, masuk ke bagian setir. Setirnya sendiri di sini sudah bisa di-adjust tilt, namun belum teleskopik. Termasuk kalau kita bicara soal setir, ini juga ada perbedaan dengan tipe yang atasnya. Kalau tipe atasnya dia sudah semi kulit gitu ya, jadi udah lebih enak digenggam. Yang tipe X, tipe murah seperti ini, dia masih full poliuretan biasa aja. Tapi untungnya secara steering switch dia nggak di spec down lagi-lagi. Jadi walaupun finishingnya di spec down, steering switchnya enggak. Di sini tetap ada audio steering switch untuk mode seek track volume, Bluetooth teleponi, dan untuk voice command. Jadi masih oke lah. Dan ini nyala loh. Kalau kalian nyalain lampu kecil, itu sebenarnya detail-detail yang biasa tuh di mobil-mobil murah tuh ya udah spec down aja gitu ya. Steering switch nyala, power window nyala, tombol-tombol di bakaran driver juga nyala. Jadi pas malam tuh mau nyari tombol tuh nggak yang kayak gelap gulita gitu loh. Jadi tetap ada penerangannya ala mobil-mobil yang biasanya sih lebih mahal. Tapi memang spec down-nya berlanjut ke bagian lampunya. Kalau untuk yang tipe R dia lampunya sudah auto, kalau yang tipe X seperti ini dia belum. Tapi ya udahlah, nggak masalah lah ya. Termasuk ke bagian speedometer. Nah, ini mungkin perbedaan yang kelihatan paling jelas di bagian interiornya. Kalau untuk tipe R, dia speedometernya mirip kayak Xenia R gitu ya, yang merah. Terus bagian tengah itu ada MID full color yang aksennya juga merah-merah. Kalau di tipe X seperti ini, dia lebih kalem. Dia speedometernya tuh warna putih, dan di bagian tengah MID itu dia masih kalkulator biasa aja. Tapi at least di MID kalkulator ini kalian bisa lihat di sini juga ada average, ada sisa range, ada fuel consumption, ada average kilometer per liter. Jadi udah lebih dari cukup infonya menurut gua. Nah, ke bagian kanan di sini ada pengaturan spion yang memang sayangnya untuk tipe ini belum electric retract. Jadi lipatnya masih lipat sendiri. Tapi untuk vehicle stability control sampai idling start stop dia pun nggak di spec down. Lampu depan pengaturan ketinggian pun sudah elektrik, dari sini juga masih nggak di spec down. Jadi masih lengkap. Ke atas kaca tengah day night view udah ya maksudnya masih model seperti ini, tapi di kelas ini normal karena di kelas ini juga semuanya nggak ada yang elektrokromatik. Dan di bagian atas lagi ada lampu yang individual kanan kiri, jadi bisa nyalain sendiri-sendiri, termasuk dapat 2 buah sun visor yang dimana sisi penumpangnya dapat kaca, sisi drivernya dapat card holder. Masih dikasih fitur-fitur penunjang kecil seperti ini dengan harga segini. Nice lah ya. Nah, lanjut ke baris kedua. Oke. Nah, ini nih yang gak bisa kalian temukan di kelas city car apapun di Indonesia. Lega banget. Nih, ini jok udah sesuai dengan posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Lihat ruang kaki yang ada tersisa di depan gua. Ini ruang kakinya mirip kayak EV, ya kayak mobil listrik gitu. Ini masih ada 10 jari. Lega banget. Mana ada city car di Indonesia yang ruang kakinya 10 jari. Jadi oke lah, kalau kalian mencari city car yang masih enak ditebengin orang di belakang, Sirion ini belum ada lawan di kelasnya. Dan satu hal lagi yang bikin dia lebih nyaman, selain dia udah ada individual headrest yang adjustable di bagian belakang sini, dia juga udah ada kaca nih yang kayak gue bilang tadi. Jadi ada kaca di bagian sini sehingga cahaya lebih banyak masuk ke belakang, membuat kabinnya terasa lebih lega. Headroom pun demikian, masih ada 4 jari, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian joknya juga sama patternnya kayak yang depan, masih honeycomb pattern kayak gini, termasuk dia pun masih ada ISOFIX tethering point. Jadi mobilnya juga cocok buat contohnya keluarga muda, ibu-ibu gitu ya, mau bawa anak-anak pengen colok child seat, tinggal colok ke sini udah ada ISOFIX tethering point. Tapi memang kalau bicara soal fitur, ya di sini cukup basic ya. Jadi 2 buah cup holder di bagian tengah, termasuk penyimpanan berupa ada seat back pocket di masing-masing jok depannya, dan dia pun ada hook. Ini Jepang banget nih, ada hook kayak gini yang maksimalnya itu 3 kg. Ini ada di jok kanan dan di jok kiri juga. Jadi kalau kalian misalnya cewek-cewek bawa tas, nggak mau tasnya ditaruh bawah takut kotor,
gantungin aja handbagnya di sini gitu kan, jadi enak. Nah kemudian bicara soal door trim, nah door trimnya depan sama belakang sebenarnya serupa aja. Jadi dia full hard plastik dari atas sampai bawah, tapi ada patch besar di tempat kalian buka pintu itu fabric. Iya, jadi ada fabricnya. Dan untuk power window, dia semua jendela udah power window. Jadi lagi-lagi sudah nice juga. Termasuk headliner bagian atas itu dia terang. Jadi kabinnya terasa lebih lega. Dan bicara soal stereo, memang dia baru 4 speaker aja, jadi belum ada tweeter di bagian depannya. Tapi menurut gue still oke lah ya. Harganya segini, kelebihannya masih jauh lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Daihatsu Sirion tipe X. Nah untuk bukanya kalian tetap dapat tombol listrik di bagian belakang sini. Tombol sudah elektrik gitu ya, jadi kesannya tetap mewah. Nah pas dibuka, karena bodi dia yang sudah hampir setara compact hatchback, udah bukan city car lagi, makanya bagasinya juga tetap sangat lega di kelasnya. Dibandingkan bagasi rival-rivalnya yang LCGC, ini tentunya lebih lega. Nah di sini juga, kalau kalian pengen masukin contohnya 1 koper large itu masih masuk, atau 2 koper cabin juga masih masuk. Dan secara bawaan sudah dapat tonneau cover yang keras kayak gini, yang bisa melindungi belanjaan kalian supaya nggak kelihatan dari kaca di luar. Dan pastinya seperti Daihatsu kebanyakan, Sirion ini juga dapat aksesoris-aksesoris, contohnya seperti cargo net kayak gini yang kalian bisa sangkutin di hook yang sudah tersedia secara bawaannya. Jadi terasa seperti mobil-mobil OEM Eropa. Dan kemudian di sini juga ada lampu yang akan menerangi pas malam hari, jadi nggak perlu ngubak-ngubak di tengah kegelapan. Dan selain itu di bagian bawah sini pun masih ada underfloor storage, tinggal kalian buka aja, yang menyimpan ban serep yang ini full size. Iya, zaman sekarang tuh udah jarang banget dapat ban serep yang full size kayak gini. Paling antara dikasih kaleng atau dikasih tire repair kit. Jadi dikasih ban serep full size, bahkan sampai bannya plek ketiplek sama dengan yang di luar, itu adalah suatu kelebihan. Jadi udah nice. Nah, sisanya kalau kalian misalnya pengen ruangan yang lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua masih bisa direbahkan ke depan dan nggak kayak kebanyakan LCGC atau city car yang kalau ngerebahin jok itu modelnya bench langsung jeblek semua. Ini tetap ada terpisah 60-40. Jadi misalnya kalian pengen bawa barang tapi kalian pengen tetap bawa orang gitu ya, seperti ini, kalian tetap bawa orang satu bisa, ditambah dengan barang di bagian kanan bisa. Dan ini setelah terlipat dia jadi flat floor. Iya, walaupun agak naik tapi dia nggak ada hump yang mengganggu kalian dari dorong barang ke depan, sehingga bisa lebih mudah kalau ngangkut barang-barang yang panjang. Begitupun dengan keluarin. Dia memang ada load lip, tapi load lipnya sekitar 3 jarian. Jadi nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau kalian pengen keluarin barang, tinggal kalian angkatnya sedikit aja. Karena kan dia plat nomornya di bagian bawah sini. Jadi ya biasanya makan space di sini gitu ya. Tapi ya tinggal diangkat sedikit aja, kalian udah bisa keluarin barang kalian dari bagasi ini dengan mudah. Banyak sih praktikalitas dan kelebihan yang ditawarkan si Sirion X yang sudah di bawah 200 juta ini. Gimana menurut kalian? Walaupun ya canggih, lega, dan sangat value for money, namun karena yang versi MyV lebih baik pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Daihatsu Sirion Facelift. Di Sirion yang pre-facelift, dia kan sudah punya fog lamp. Iya, di bagian bawah sini gitu ya. Semenjak facelift, fog lampnya justru malah hilang. Iya, kenapa? Karena sebenarnya di Malaysia sana ada versi MyV dari ini yang trim paling atas, yang ininya itu jadi LED lights. Iya, jadi karena yang masuk ke Indonesia itu ininya hitam gini aja, tidak ada LED apa-apa, kesannya jadi dia polos dan tidak punya lampu di bagian bumper bawah sini. Untuk jok baris kedua, penumpang tengah kan tetap dapat 3-point seat belt. Iya, tapi dengan sistem yang agak sedikit mengganggu. Dia ngeple-ngeple dari bagian atas sebelah sini gitu ya, dan harus dikaitin ke 2 poin. Semenjak yang versi pre-facelift, sebenarnya tuh gue udah bingung gitu ya, kenapa pelek OEM dari si Sirion yang di Indonesia itu dopnya polos gitu ya. Semua mobil lain, bahkan sampai Grand Max saja itu kan punya dop dengan logo ya Daihatsu gitu kan. Tapi di Sirion ini dia polos gitu ya. Apa karena kalau kita congkel ini isinya logo Pero 2? Namun tenang, karena sebagai city car berbodi compact hatchback yang satu kelas di atasnya pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Sirion Facelift. Memory seat itu hal yang biasa di sebuah mobil, tapi pernah nggak kalian denger ada yang namanya memory AC? Iya, si Sirion ini unik banget AC-nya karena di sini ada tombol yang tulisannya MEM. Iya, ini adalah memori buat AC-nya.
Jadi misalnya kalian punya preferensi yang udah PW banget gitu ya, misalnya di sini temperature-nya tuh 5, fan speed-nya tuh 2 gitu ya. Ini settingan paling PW kalian. Kalian tinggal save di sini, kalian tahan tombol mem ini. Nah, dia akan nginget gitu. Jadi next time misalnya kalian nyalain AC, terus misalnya kalian pengen langsung balikin ke settingan memnya gitu ya. Misalnya ada orang ganti-ganti kayak gini, kalian tinggal pencet mem, balik deh. Secara dari quirk yang ada di bagian interior mobil ini, gue berasa tuh kalau Sirion tuh justru dia terasa JDM banget gitu. Pertama, di bagian pundak dari joknya kanan kirinya punya 2 fitur dan dua-duanya beda. Di bagian sisi passenger ini ada kayak buat kalian ngaitin tas. Iya, jadi hook yang gede maksimal 3 kilo, bisa kalian gantungin handbag yang gede gitu ya. Masukin sini, kalian tutup. Udah deh, handbag kalian nggak bisa dijambret misalnya gitu ya, kalau ada teman kalian yang nakal gitu. Kemudian di bagian sebelah driver sini ini ada charging port. Iya, jadi ini bisa dibuka. Nah, ini buat kalian ngecas. Jadi kalian tinggal colokin aja kabel bawaan kalian, colok di sini. Ini adalah 5 volt atau 2 ampere, bisa langsung ngecas. Dan handphone kalian yang lagi di-charge tinggal kalian selipin ke bagian bawah sini karena ada pocketnya gitu ya. Long sofa mode di MPV itu udah hal yang biasa. Avanza, Xenia, Innova pun bisa. Tapi long sofa mode di sebuah city car itu adalah hal yang sangat baru banget. Dan Sirion ini punya, iya, semenjak pre-facelift juga gitu ya. Jadi kalian tinggal copot aja headrest di sini. Terus kalian majuin, kalian dorong ke bawah, terus kalian dorong ke belakang. Nah, seperti ini. Nih. Jangan lupa lepas sepatu biar kakinya bau. Weh, enak sih. Sumpah ini space-nya nggak berasa kayak city car gitu ya. Ini lega banget gitu. Jadi memang terbukti ruangan dalam Sirion nggak hanya quirky dari segi tempat ngecas, penyimpanan, hook dan lain-lain, tapi bahkan sampai long sofa mode aja dia punya. Luar biasa. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression kita mengenai si Daihatsu Sirion tipe X alias Sirion yang paling murah yang sudah facelift. Jujur, gua di Lucknuts itu agak bingung sebenarnya. Kenapa mobil ini bisa kalah laku dari Brio dan Agya? Padahal secara value for money, yang kalian dapatkan dari mobil ini itu jauh di atas kedua mobil yang gua sebut tadi. Dan kalau bicara soal harga, sebelum diskon aja OTR-nya tuh udah di bawah kedua mobil tadi. Kayak yang gue bilang, gue ingetin lagi ya, Honda Brio sekarang tuh OTR-nya udah 246 juta. Toyota Agya itu sekarang OTR-nya udah 256 juta. Ini OTR-nya masih 230 jutaan ditambah diskon yang 30 jutaan rupiah, yang artinya setelah diskon dia OTR-nya di bawah 200. Iya, masih kepala satu. 190 juta sekian gitu ya. Jadi benar-benar dengan kabin yang lebih lega, fitur yang lebih OEM, transmisi baru, dan kualitas mobil CBU. Iya, mobil ini diimpor utuh dari Malaysia karena kan dari sana kan itu adalah Vero 2 Myvi gitu ya. Dan di Malaysia Vero 2 Myvi itu dijuluki sebagai The King, Raja, karena memang mobil paling laris di Malaysia gitu kan. Di sini kenapa nasibnya beda banget, padahal ini untuk sebuah city car dia oke banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian berminat mencari city car buat pakai sehari-hari yang lega, irit, dan masih tergolong stylish dan eksklusif karena di jalan pun nggak terlalu banyak populasinya, kita juga pengen kasih special shout out ke Mas Jun dari Astra Daihatsu Beast Center BST yang udah pinjemin kita Daihatsu Sirion tipe X alias Sirion termurah ini di Lucknuts Auto Junkie. Memang disclaimer dulu, yang diskonnya sebesar tadi gue bilang itu NIK 2023. Ya iya, karena kenapa? Saking terlewatkannya mobil ini, NIK 2023 itu masih ada, belum habis. Boro-boro NIK 24 belum sampai ke sini gitu ya. Jadi ya memang NIK-nya tua setahun, tapi dengan diskon yang menggiurkan dan rasa berkendara kenyamanan dan kelebihan yang ia tawarkan dibandingkan LCGC. Ini bukan LCGC, dibandingkan LCGC yang harganya lebih mahal. Ini tentunya tetap jauh lebih worth it untuk kalian pertimbangkan. Kalau kalian tertarik, pengen tanya, pengen test drive, pengen nego diskon, dan pengen lain-lainnya mengenai Daihatsu, silahkan kalian kontak Mas Jun di Instagramnya sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Dan sebentar lagi kan udah mau gias nih, tentunya pasti bakal banyak promo menarik banget
seputar Daihatsu, nggak cuma Sirion yang unik dan langka ini aja. Kalian pengen tanya mengenai Xenia, mengenai Rocky, mengenai Sigra yang sampai sekarang belum ganti-ganti model dan masih laris, kalian bisa tanya langsung ke Mas Jun mengenai promo terbarunya. Pastinya the best service dan juga best promo buat kalian semua. Seperti itu. So thank you banget Mas Jun, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kira bangga kalian support kami, cara subscribe ke YouTube channel kami Laksator Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksator Jangki seperti ini. Special up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil yang agak terlewatkan seperti Daihatsu Sirion tipe X yang harusnya bisa jauh lebih laku ini. Dan kalau kalian pengen bandingin dengan tipe atasnya yang tipe R, kalian bisa tonton video yang sebelah sini. Karena kita juga udah bikin varian yang atasnya, yaitu yang tipe R gitu ya, supaya kalian bisa tahu beda fiturnya apa aja. Tapi yang jelas kalau kalian udah nonton ini, semoga mobil ini nasibnya bisa berubah ya, karena menurut gue ini mobil yang sangat baik di kelasnya. Thank you udah nonton, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. ICOS, stay curious.